Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 di antaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita. Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecah kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering. Tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30.
Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es. Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut.
Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Gravitasi Jupiter menghancurkan sebuah komet besar, dan itu tidak cukup menghentikan sang monster antariksa. Bencana besar pun terjadi. Pecahannya tidak tersebar, melainkan berbaris dan bergegas menuju Jupiter layaknya rangkaian kereta api. 21 fragmen berdiameter hingga 1,5 km meluncur menembus atmosfer Jupiter. Bola api berkecepatan 60 km per detik membombardir cangkang planet ini. Area di sekitar memanas hingga 27.800 derajat Celcius. Itu lebih tinggi daripada suhu di atmosfer atas matahari dan 312 kali lebih panas dibandingkan suhu yang kamu butuhkan untuk merebus telur. Aku jadi nggak lapar lagi. Dampaknya seperti batu yang dilempar ke kolam. Fragmen meteorit membentuk lubang raksasa di permukaan Jupiter. Zat-zat dari atmosfer yang lebih rendah pun bergerak naik. Proses ini menghasilkan energi yang luar biasa. Aliran api yang super panas tersembur ke stratosfer. Monster-monster ini meninggalkan asap bersinar sepanjang 3.000 km. Itu lebih besar dari jarak antara New York dan Texas. Memar gelap muncul di titik benturan. Ukurannya hampir sebesar bumi. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah nama sang penembus atmosfer Jupiter itu. Tabrakan objek antariksa ini terjadi pada Juli 1994. Dunia ilmiah dibuat terkesima. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, bencana sebesar ini berhasil diamati. Serangan itu menimbulkan pertanyaan penting bagi para astronom. Kenapa Jupiter nasibnya buruk? Jupiter diserang komet ribuan kali lebih sering dibanding bumi atau planet lain di tata surya. Oke, mari kita cek. Kamu memutuskan naik kapal antariksa dan pergi ke Jupiter yang misterius. Probe antariksa butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke sana, tapi pesawat luar angkasamu lebih cepat. Kamu akan tiba. Oke, perjalanan cuma butuh 1 detik. Jupiter sebenarnya sangat besar. 1.300 planet seukuran bumi bisa muat ke dalamnya. Warnanya pun indah berkat awan gasnya. Planet ini tidak punya permukaan padat, tapi ada noda aneh di permukaannya. Bentuknya mirip mata besar yang bisa memuat 3,5 bumi. Ini badai yang mengerikan. Tingginya 10 kali Everest, dan anginnya berhembus hampir 500 km per jam. Badai ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Kamu takkan selamat jika naik mobil, tapi untungnya kamu naik pesawat luar angkasa. Jika semua planet di tata surya bergabung menjadi satu planet super, objek baru ini masih 2,5 kali lebih kecil dari Jupiter. Ukuran besar juga memengaruhi gravitasi. Pesawat luar angkasa menggunakan Jupiter sebagai batu loncatan untuk melompat. Gravitasi planet ini meningkatkan kecepatan penerbangan dan membantunya mencapai target lebih cepat. Gravitasi mengubah planet ini menjadi magnet bagi komet, asteroid, dan puing-puing antariksa berbahaya. Jupiter adalah pahlawan supernya luar angkasa. Perisai gravitasinya menerima atau membelokkan monster antariksa yang terbang ke tata surya bagian dalam. Dinosaurus mungkin tidak setuju, tapi kita akan membahasnya nanti. Bagaimana jika Jupiter tiba-tiba ditelan mesin vakum raksasa? Cuma satu hal yang pasti, kita akan punya masalah besar. Tanpa perisai raksasa ini, ribuan komet dan asteroid akan menyerang planet kita jauh lebih sering. Sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau karena ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngaruh ke kita. Tapi ada juga komet dan asteroid yang lebih besar, yang begitu bertabrakan dengan bumi, kamu bisa berpamitan dengan semua kehidupan di sini. Misalnya pada tahun 2009, sebuah benda langit menabrak Jupiter. Memar yang ditinggalkan seukuran Samudra Pasifik. Seram jika membayangkan jejak seperti apa yang akan ditinggalkannya di planet kita. Kemungkinan besar bumi akan berubah jadi bola api. Tapi penelitian terkini dari para astronom menunjukkan bahwa Jupiter juga tidak terlalu baik. Sebaliknya, Jupiter adalah planet jahat berketapel yang menembakkan komet ke bumi. Seorang fisikawan memakai simulasi komputer. Dia menemukan bahwa Jupiter punya kecenderungan membelokkan dan mengirimkan komet ke bumi. Raksasa ini menarik benda yang berpotensi berbahaya, tapi tidak melulu melindungi kita. Jupiter sudah berkali-kali mencoba menghancurkan planet kita. 66 juta tahun lalu, objek antariksa berukuran 16 km menabrak bumi. Energi dari tabrakan membuat permukaan bumi terbakar. Gempa bumi dan tsunami besar terjadi. Hujan berapi turun dari langit di bumi. Jutaan ton puing dan debu menyebar di atmosfer. Sinar matahari pun menjadi terhalang. Musim dingin nuklir dimulai. Bencana ini menyebabkan kepunahan dinosaurus.
Para ilmuwan menamai penjahat luar angkasa ini sebagai penabrak Chicxulub. Simulasi komputer para ilmuwan di Universitas Harvard menunjukkan dari mana asalnya. Chicxulub bukanlah asteroid, melainkan komet. Berarti intinya bukan batu dan logam, melainkan es, debu, dan gas beku. Agak mirip bola salju kotor yang terbang menembus luar angkasa. Meteorit ini awalnya tak mengincar bumi, tapi Jupiter mengubah jalurnya. Komet itu pun dilempar ke arah kita. Pada tahun 1770, komet Lexell muncul di dekat bumi. Planet kita dan objek ini hanya terpisah jarak 2,2 juta kilometer. Agak dekat dalam hitungan luar angkasa. Komet Lexell lebih dekat ke bumi dibanding komet lain dalam sejarah manusia. Objek ini bisa menghentikan kehidupan di bumi. Komet ini terbang terlalu dekat ke Jupiter, dan planet raksasa itu menangkap dan mengirimnya ke kita. Jelas ini bukan aksi terpuji dari pahlawan super yang bertugas melindungi tata surya. Setelah 3 tahun, komet itu melewati kita. Terbang 2 kali mengitari matahari dan kembali ke Jupiter seperti bumerang. Kali ini raksasa itu mendorong komet ini keluar dari tata surya. Tapi jangan salahkan Jupiter. Para ilmuwan meyakini tanpa planet gas raksasa ini kehidupan di bumi kemungkinan besar takkan pernah ada. Jupiter mengirim meteorit ke arah bumi yang membawa molekul organik dan air. Meteorit ini ibarat fondasi kehidupan awal di bumi. Tak ada yang tahu kalau komet datang dengan bawaan berharga tanpa Jupiter dan gravitasi berbahayanya. Kalau kamu terbang jauh dari bumi ke tengah tata surya, kamu akan melihat matahari. 8 planet terbang mengitari bintang ini. Ada sabuk berisi lebih dari 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Satu teori mengatakan pada awal-awal keberadaan tata surya hanya matahari yang ada di sini. Awan batu dan debu mengelilinginya. Partikel-partikel ini menarik satu sama lain dan membentuk planet dalam jutaan tahun. Jupiter tidak menginginkan tetangga baru. Gravitasi kuatnya mencegah bebatuan dan debu bersatu menjadi planet. Semua tetap berbentuk asteroid dan berkumpul dalam bentuk sabuk di dalam tata surya. Jika semua asteroid ini bergabung menjadi satu planet, akan ada objek kosmik yang beratnya hanya 4% massa bulan. Sebelumnya, sabuk ini padat asteroid. Tapi gravitasi Jupiter melemparkan 99% asteroid itu ke antariksa. Bukan cuma Jupiter yang berperan dalam perkembangan kehidupan di bumi. Penolong utama kita adalah bulan, satu-satunya satelit alam bumi. Jupiter punya 79 satelit dan setiap tahun jumlahnya makin bertambah. Jupiter juga dikelilingi cincin, tapi tidak seindah Saturnus dan tidak terlalu terlihat. Cincin ini terdiri dari partikel hitam kecil. Ini adalah debu yang dikeluarkan meteorit keluar angkasa setelah bertabrakan dengan bulan-bulan Jupiter. Bulan bertanggung jawab atas pasang surut laut bumi. Bulan mengatur kehidupan lebah, ikan, burung, dan amfibi. Bahkan kamu merasakan pengaruh bulan setiap harinya. Mengubah kecerahan cahaya bulan akan memengaruhi tingkat melatonin di otakmu. Hormon ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian yang penting untuk tidur sehat. Bulan muncul berkat malapetaka lain, sama seperti mayoritas objek antariksa lainnya. Jutaan tahun lalu, bumi mirip bola lava panas. Tidak ada air atau udara. Bumi hanya diselimuti karbon dioksida dan nitrogen. Saat itu, planet lain seukuran Mars masa kini menabrak bumi. Para ilmuwan menyebutnya Theia. Dengan kecepatan 14.000 km per jam, Theia menabrak bumi. Dampaknya begitu luar biasa, melemparkan jutaan ton bahan keluar angkasa. Puing-puing itu berkumpul menjadi bola yang kini dikenal sebagai bulan. Para ilmuwan sudah hampir memecahkan misteri bulan, tapi mereka belum tahu apakah ada inti solid di tengah Jupiter atau Jupiter cuma sup panas kental yang mengambang di luar angkasa. Jupiter punya lautan terbesar di tata surya yang terbuat dari hidrogen cair, bukan air. Jika ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter akan berubah menjadi bintang yang cerah. Jupiter adalah tempat unik yang takkan pernah dihuni manusia. Tekanan di dalam planet ini 2 juta kali lebih besar daripada permukaan bumi. Suhu ekstrim dan tekanan itu akan merusak setiap pesawat luar angkasa yang masuk terlalu jauh. Jadi sepertinya Jupiter hanya akan melindungi dan menjaga kita dari jauh. Mars punya 2 satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini nggak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru aja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk. Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani, seperti semua planet di tata surya kita. Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang.
Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos nggak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk tokoh besar loh. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab. Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar, seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar, berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagi pula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya para saintis nggak begitu yakin, tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawah besar Angeline Stickney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawah ini diambil dari nama istri Asaph Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawah besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan, tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan? Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua, penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya gak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawah Stickney. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat. Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri.
Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Surveyor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan nggak bisa menangkap asteroid. Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars, tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars lama-kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30-50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori, tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Nggak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan.